Kelihatannya dari angka-angka ini ya tidak mencapai 20% ya. Ini menarik ya, di terakhir periode kedua Pak Jokowi itu porsi kredit UMKM betul-betul merosot dan berlanjut sampai 2025 ini. Sudah 1, 2, 3, 4 tahun terakhir luar biasa menurunnya, dan kali ini kontraksi UMKM benar-benar memburuk. Even itu BRI, mungkin BRI lebih baik dari bank-bank lain dalam kinerja kredit UMKM, tapi BRI tetap saja memixnya dengan kredit-kredit korporasi ya, karena ngelayani 10 orang dengan 1 orang, kemudian hitungan hasilnya secara uang sama kan lebih enak melayani 1 orang. Ya naik sedikit dibandingkan 2023 secara nominal. Tapi secara pertumbuhan kan jauh, 2023 itu naiknya 4%, 2022 naiknya 9,5% dari tahun sebelumnya. Nah, tahun 2025 ini sampai November itu minus. Posisi outstanding modal kerja itu turun ya di tahun 2025 nih untuk UMKM. Di kisaran 2%, 6%, dan tahun ini kontraksi. Jadi industri pengolahan juga kontraksi. Kalau dilihat dari hal-hal seperti ini, sulit untuk tidak mengatakan kondisi ekonomi real di lapisan bawah, usaha dan sebagainya itu menurun ya. Makanya semua pada bingung ketika PDB pertumbuhan ekonominya malah cukup naik misalnya begitu. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment kanal Awali Rizki kali ini melanjutkan assessment sebelumnya yang menyoroti kredit perbankan. Kali ini saya khusus menyoroti kredit UMKM, usaha mikro kecil dan menengah di perbankan, di bank umum ya tepatnya. Nah, secara umum kita tahu kredit UMKM itu ya kredit yang diberikan kepada pelaku-pelaku usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil dan menengah. Jadi ada undang-undangnya ya, dan ada pemahaman yang umum di perbankan apa yang disebut dengan masing-masing itu. Dan ini betul-betul ditekankan pada usaha ya. Jadi kalau itu kredit konsumsi tidak masuk dalam kredit UMKM. Perkara penyalahgunaan orang memakai itu soal lain ya. Jadi UMKM benar-benar kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah. Nah, aturan yang umum itu adalah soal kekayaan bersihnya, omsetnya dan sebagainya. Tapi dalam hal ini ada beberapa penafsiran ya, meskipun itu garis besarnya begitu. Nah, kalau kita lihat dari nilainya, posisi kredit UMKM per akhir November 2025. Sayangnya posisi Desembernya belum dipublikasi ya. Pada waktu saya membicarakan perbankan, itu ada posisi akhirnya perbankan dalam konteks saya hitung dari pertumbuhannya. Sementara saya sajikan data yang eksplisit ditampilkan oleh statistiknya Bank Indonesia yang mengambil dari OJK. OJK-nya sendiri terlalu terlambat mempublikasi. Jadi posisi total kredit UMKM usaha mikro kecil dan menengah itu 1.497 triliun ya. Jadi hampir 1.500 triliun per 30 November. Itu kalau dibandingkan keseluruhan kredit perbankan, dia UMKM itu bagian dari kredit total bank umum ya. Sebagiannya adalah UMKM. Porsinya hanya 17,80% dari total kredit bank umum. Nah, ini menarik karena kalau dilihat gambar biru itu menunjukkan posisi per 31 Desember, kecuali pada November itu 30 November pada 2025 ya. Nah, kita lihat itu batang itu kan selalu trennya naik dari tahun ke tahun, meskipun kadang kenaikannya tipis. Kecuali pada tahun 2020 yang saya kasih tanda merah itu turun. Nah, di 2025 ini sampai November dia turun. Nah, nanti kalau sampai Desember ternyata tetap turun meskipun tidak sedikit membaik dari ini, karena saya sudah mendapatkan informasi dari pelaporan Bank Indonesia itu tetap turun. Ini jadi kejadian kedua selama belasan tahun terakhir di mana kredit UMKM itu turun secara totalnya ya, bukan kredit baru tapi posisi. Bedakan nih ya, kalau dari tahun ke tahun itu kan ada kredit baru, ada yang dilunasi. Nah, yang dalam pengertian data ini adalah posisi terakhir per tanggal itu, baru maupun lama dikurangi yang sudah dilunasi tentu saja yang masih ada. Nah, yang menarik adalah kredit perbankan kita sudah pernah bicarakan, dia tetap naik meskipun melandai di tahun ini, maka porsinya kredit UMKM ini menjadi rendah. Ini 17,80 ini terendah sepanjang mungkin 2 atau 3 dekade terakhir ya. Padahal rekomendasi bahkan aturannya itu bank umum itu minimal 20%. Kalau dia tidak sampai 20% kredit UMKM,
ada denda-denda yang mesti dia bayar. Tapi bank umum kan dia bersifat komersial ya, dia menghitung antara denda dengan risiko ataupun lain-lain. Kalau dia terpaksa memaksakan diri menyalurkan UMKM, dia pilih mana? Kelihatannya dari angka-angka ini ya tidak mencapai 20% ya. Ini menarik ya, di terakhir periode kedua Pak Jokowi itu porsi kredit UMKM betul-betul merosot dan berlanjut sampai 2025 ini. Hanya pada saat 2020 dan 2021 itu yang meningkat ya, 20, 21, terutama 21 karena pemulihan ekonomi waktu itu ya. Ini dulu fakta pertama yang ingin saya sajikan kepada pemirsa. Jadi kalau kita sering melihat di siaran televisi, di media, atau di iklan ya, advertorial, iklan bernarasi bahwa bank kami memprioritaskan UMKM, kalau ada contoh UMKM yang sukses karena diberi kredit oleh bank kami, kan iklannya begitu. Fakta agregatnya, statistiknya, sebetulnya porsi mereka terhadap UMKM itu menurun ya. Bahkan jumlahnya untuk 2025 menurun, kalau porsinya itu berarti dari total kan porsi. Nah ini didukung oleh slide berikut. Ini slide berikutnya yang pernah saya sajikan di sesi ketika kita membahas kredit bank secara umum. Orange menunjukkan laju kredit perbankan, di dalamnya termasuk UMKM ya. Jadi yang biru UMKM itu bagian dari yang orange, khusus UMKM yang porsinya sekitar 17,8 tadi saya 80%. Perhatikan secara umum kredit bank itu tetap masih naik meskipun merosot ya di 2000, bukan merosot, menurun 2025. Tapi kalau kredit khusus UMKM itu merosot, gambarnya kan tajam tuh. Sudah 1, 2, 3, 4 tahun terakhir luar biasa menurunnya dan kali ini kontraksi. Kalau tadi masih data sampai November, ini sudah data sampai Desember nih, 0,30%. Ini fakta yang jelas, kredit UMKM lebih lambat dan bahkan jauh lebih lambat dan merosot dibandingkan kredit bank secara keseluruhan. Fenomenanya memburuk. Waktu kita bahas perbankan ya bisa dikatakan tidak kinclong gitu aja, tidak buruk banget tapi juga tidak membaik di 2025 dibandingkan 2024. Kalau ini UMKM benar-benar memburuk. Kalau dibuat diagram begitu, yaitu perbandingannya kredit UMKM 17,80%, sementara kredit non UMKM 82,20%. Tapi kita harus hati-hati ya, yang non UMKM ini memang mayoritas kredit korporasi, tapi ada juga kredit perorangan, itu masuk non UMKM. Tapi secara sederhana pun tetap kredit korporasi jauh lebih besar daripada kredit UMKM secara nilai ya. Nah, di UMKM sendiri terbagi 3 kelompok. Ada yang mikro, ada yang kecil, ada yang menengah. Nah, itu yang mikro 42,29% per November ya. Kecil itu 35,24, yang menengah 22,47. Perimbangannya begitulah, 42, 35, dan 22 ya. Bisa kita bayangkan ya, bahwa secara total kredit mikro masih lebih besar dibandingkan kecil dan menengah ya. Bisa dikatakan ada hal yang cukup baik, si mikro dapat kucuran kredit yang lebih besar porsinya dibandingkan yang kecil dan menengah. Tapi kalau ngelihat sininya ya ke total bertiga-tiga ini tetap kalah dengan korporasi ya. Kalau digambar ini digambar posisi November. Nah, saya buat gambar selama kira-kira 13 tahun terakhir ya, dari 2012 tuh. Batang paling belakang ini November 2025. Kalau dibuat diagram batang seperti itu angkanya tadi persentasinya. Jadi kredit mikro sebesar 633 triliun, kredit kecil 527, kalau dibulatkan 528 triliun, dan kredit menengah 336 triliun. Menariknya dibandingkan 2024, yang mikro tuh turun dari 668, sementara yang kecil naik, ya yang orange. Nah kemudian yang menengah juga turun. Nah ini macam-macam tafsirannya, kita harus lebih lihat detailnya. Apakah nanti yang menengah ini turun pindah ke yang orange, sementara yang mikro memang sudah nggak ada tambahan barunya lebih sedikit daripada yang dilunasi, itu perlu kajian ya. Tapi ini fenomena yang menunjukkan kinerja kredit mikro itu memang memburuk ya. Ini kalau di gambar birunya memang ada diskusi lain karena, tapi ini memang kita tidak banyak mendapatkan informasi yang bersifat narasi, bersifat penjelasan. Publikasi OJK selalu terlambat laporan tahunannya. Bukan terlambat ya, memang dijadwalkan nanti saya baru bisa baca laporan lengkap OJK itu di bulan Juni, Juli. Saya bicara ini statistik perbankan yang tersedia di OJK sampai Juni loh, baru kebayang nggak?
Nah, sehingga saya ngambilnya di Bank Indonesia, padahal Bank Indonesia sumbernya OJK. Nah, yang datanya ada yang November, ada yang Desember sesuai dengan yang secara lengkap November. OJK tidak mengumumkannya, ya, menyulitkan kita untuk menganalisis. Ada satu informasi yang terselip di sini, yang ini terpaksa kita harus kajian khusus ya. Kan ada kebijakan menghapuskan kredit-kredit mikro kan dalam tahun 2025 ini. Yaitu apakah berpengaruh terhadap ini atau tidak. Kemudian juga kita harus tahu ya yang namanya statistik kredit UMKM ini kadang dirubah definisinya oleh entah OJK, entah Bank Indonesia, dalam hal ini saya kurang paham. Itu sehingga datanya langsung berubah sekian tahun. Sebetulnya datanya sama, tapi mungkin ada beberapa klasifikasi yang dirubah. Nah, sehingga kadang kita harus hati-hati ketika membuat data time series. Ini juga menyulitkan kita kadang untuk menganalisis. Tapi fakta ini hanya sederhana lah. Paling kurang kita melihat kredit mikro itu menyusut, entah itu karena memang pengertiannya yang ditarik baru, yang menarik kredit baru ya diberi kredit dengan yang melunasi itu lebih banyak. Melunasinya kurang banyak dininya atau ada yang dihapuskan, itu kita tidak tahu ya. Yang orange, usaha kecil sedikit meningkat, yang menengah turun. Sudah fenomena tidak hanya tahun ini ternyata, tetapi sejak tahun 2023 ya. Ini digambar, ini kan nominalnya, nominal outstanding baki kredit ya, baki debit kalau menyebut istilah teknisnya, posisi kreditnya. Sedangkan ini membandingkan dari tahun ke tahun. Nah, kalau November itu dibandingkan dengan November tahun sebelumnya. Nanti kalau Desember baru dengan Desember. Kalau kita lihat gambar itu yang mikro itu yang biru ya, itu memang pertumbuhan di tahun 2025 ini sampai dengan November itu kontraksi min 5,52. Kalaupun sedikit membaik di Desember mungkin tetap di kisaran min 4,5 sampai min 5 ya. Kelihatan kan gambarnya. Jadi tadi penyebab turunnya UMKM ketika di bedah yang terutama merosot itu adalah mikro. Sementara yang kecil kelas di atasnya sedikit yaitu stuck lah, yang orange itu malah ada naik-naik sedikit. Yang menengah juga ada naik dari sisi pertumbuhannya ya. Nah, tetapi sekalipun kelihatan yang hitam itu masih landai, tapi secara total dia tetap kontraksi juga di 2025, merosot sedikit, tapi pemerosotannya tidak separah di mikro. Nah, sementara yang usaha kecil itu cukup naik. Ini dari sisi pertumbuhannya. UMKM ini khususnya mikro ini sudah tidak bagus selama beberapa tahun terakhir. Begitu, dan mungkin ketika ada kebijakan penghapusan segala itu di satu sisi dia meringankan ya buat para debitur, buat para yang memiliki kredit. Karena waktu dia ngambil kredit dalam kondisi pemulihan ekonomi COVID ternyata tidak berjalan sesuai rencana, kemudian diputihkan. Tapi di sisi lain, dari berbagai informasi, mereka sulit untuk mengambil kredit baru ya. Karena masuk daftar kan, masuk daftar yang bagaimanapun kan jadi tanda petik blacklist, tentu tidak sekasar itu ya. Dia masih ada di BI checking namanya ya, di Bank Indonesia checking ini, debitur ini punya utang yang memang diringankan, diampuni, tapi membuat dia nggak dianggap cukup syarat untuk mendapatkan kredit baru. Akibatnya kan penyaluran kredit juga tertahan. Dalam kasus kredit mikro, itu nominal kreditnya dan pertumbuhannya. Bagaimana dengan rekeningnya? Rekening itu artinya yang memperoleh kredit ya. Bahwa satu orang bisa saja memperoleh 2 kredit, tapi untuk kasus UMKM biasanya nggak seperti perusahaan besar ya. 3 aja agak sulit mereka. Misalnya dia dapat dari Bank A, Bank B, Bank C, itu kayaknya lebih berat buat UMKM. Kalau perusahaan besar kan bisa dia karena banyak hal dia, tapi anggap saja ini jumlah rekening ini ya hampir mewakili jumlah UMKM yang menerima, selisih sedikit. Yang pama maksimal 2 lah dia ya, dalam satu UMKM dapat dari 2 bank itu udah saya kira udah memerlukan kelengkapan administrasi yang luar biasa. Apa yang kita lihat? Jumlah rekening kredit UMKM per November 2020 yang masih eksis, yang masih punya utang, yang masih punya kredit, itu hanya 22 juta. Nah, sementara total perbankan 106 juta. Nah, itu maksudnya yang orange itu. Di dalam yang orange itu ada birunya ya, jangan lupa ya. 106 itu terdiri dari UMKM dan non-UMKM. Nah, itu yang biru khusus UMKM saja. Jadi ini penting buat kita pahami, bank itu lebih banyak memberikan kepada non-UMKM.
Anggap aja 20 jutaannya lagi adalah individu, berarti tetap saja 60-70% itu kepada korporasi ya. Rekeningnya loh, kalau nilainya sudah jelas tadi kan, rekeningnya pun lebih banyak perusahaan besar. Nah, secara persentasi, ya, rekeningnya si UMKM ini 20%-an kan, itu 20,69%, 1/5 dari rekening perbankan. Tadi kalau nilainya hanya 17,80%. Bedakan ya, total kredit yang outstanding yang masih ada dari seluruh UMKM itu hanya senilai 17,80% dari total kredit bank umum. Secara jumlah rekening dia 20,69% dari total rekening. Jadi nggak hanya jumlah pihak yang dapat kreditnya pun UMKM lebih sedikit. Jadi itu memang bisnis bank ya. Jadi kalau ada ini bank untuk memprioritaskan UMKM itu narasi dan advertorial ya. Atau pemerintah yang meminta agar bank menyalurkan ke UMKM. Bank pada bisnisnya itu lebih memprioritaskan non-UMKM. Itu faktanya begitu dari angka-angka ini. Kalau di antara 20-an, 22 juta tadi pembagiannya gimana? Nah ini. Yang mikro kurang lebih hampir 20 juta, yang 1,85 juta itu usaha kecil, yang 200-an ribu, 190 ribu menengah. Jadi dari 22 juta pembagiannya begitu. Memang kebanyakan mikro ya. Apa yang menarik dari grafik ini? Ternyata secara jumlah rekening penerima kredit mikro pun menurun. Nggak hanya nilainya ya. Orangnya, pihak yang menerima pun, saya ulangi, belum tentu satu rekening satu orang, tapi kalau mikro ada kecenderungan satu rekening satu orang. Maksudnya dia dapat dari satu yang nggak bisa lagi di lain. Berarti kan ya memang sedikit yang dapat turun. Terlepas dari tadi ada tahun-tahun mungkin 24 ini atau 25 lalu itu ada penghapusan beberapa rekening kredit ya, di write off, diputihkan. Terlepas dari itu kan memang kenaikan jumlah penerima itu terjadi 21 dan 22 pada saat pemulihan ekonomi nasional. Jadi bank karena perintah, terutama Bank Himbara, itu termasuk Bank Himbara dan Bank Pembangunan Daerah ya, yang under kontrol dalam arti bisa diminta lah oleh pemerintah, itu menyalurkan banyak kredit karena usaha-usaha pada kolab masuk akal ya. Jadi maka meledak itu. Tapi pelan-pelan menyusut, sebagiannya karena memang lunas, karena dia kredit 2 atau 3 tahun, ya sebagiannya lagi diputihkan, sebagiannya lagi mungkin macet. Nah, diputihkan itu macam-macam ya, maaf bukan macet, diputihkan. Dan diputihkan itu diampuni ataupun memang nggak bisa bayar itu soal lain ya. Dan pada saat yang bersamaan bank tidak ekspansif lagi kepada kredit mikro itu karena sudah suasananya beda, ngelihat kelayakan bisnisnya. Nah kurang lebih begitu ya. Padahal nanti kita akan ingatkan itu sudah dibantu KUR loh, kredit usaha rakyat. Bedain ya. Kalau pembagian mikro, kecil, menengah ini nggak urusan KUR atau non-KUR. KUR itu nama program. KUR itu ya ada yang diberikan dalam bentuk kredit mikro, ada yang kecil, ada yang menengah. Jadi include di sini, KUR maupun non-KUR. Dan nanti ketahuan memang yang mayoritas itu ya melewati KUR. Makin ke sini. Nah kalau tahun-tahun lama nggak. Tuh. Nah kemudian berapa rata-rata sisa kreditnya per akhir November 2025 ini? Kredit mikro itu rata-rata masih 30 juta. Kalau begitu kita bisa menebak rata-rata dia waktu ngambil kredit 50 ya. Tapi per tanggal November 2005 itu rata-rata itu berarti tetap ada yang dapat 25, ada yang 75. Tapi memang 50 itulah modus itu artinya yang paling banyak diambil 50. Dahulu 25 ya, belakangan ini cenderungnya 50 ya, 50. Lalu sisanya November 2005 itu secara rata-rata 30. Sementara yang kredit usaha kecil rata-rata sisa kreditnya, outstandingnya bagi debitnya itu 142 juta. Berarti ini waktu dikucurkan kurang lebih 250 rata-ratanya. Mungkin 200, 150, 300, 3,5 atau bahkan ada yang 500 ya. Nah ini rata-ratanya 250. Nah outstanding yang sisa itu 142 juta. Nah yang hitam itu adalah usaha menengah. Itu 847 juta. Ya itu berarti waktu dia diberikan kira-kira 1,5 miliar. Rata-rata loh ya, berarti kan banyak. Modusnya mungkin 1 miliar.
Ada yang 1, ada yang 1,5. Tidak tertutup kemungkinan sampai 2 miliar ya, tersesuai dengan kebijakan masing-masing bank. Kalau kita lihat itu sebetulnya kredit mikro ini ya dari dulu dapatnya segitu ya. Di masa lalu waktu dia rata-rata outstandingnya 14, 16 itu berarti rata-rata pemberian kreditnya 25 itu. Mungkin meningkat jadi 50 dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, ini faktanya. Sama dengan kesimpulan semula, ya bank menjalankan usaha UMKM ini ya menurut saya sih pertimbangannya mereka banyak. Tentu dia harus lakukan karena bank tuh harus punya portofolio kredit UMKM, bahkan harusnya 20%. Kalau kurang-kurangnya ada hitungannya dendanya. Kedua ya itu kan juga penting buat public relation bank tersebut kan, untuk iklan, untuk advertorial, untuk sosial kan, sehingga itu dikedepankan kan. Bank itu tidak terlalu terinsentif, banknya ya terinsentif untuk memprioritaskan UMKM sebenarnya. Even itu BRI, mungkin BRI lebih baik dari bank-bank lain dalam kinerja kredit UMKM. Tapi BRI tetap saja memixnya dengan kredit-kredit korporasi ya, karena sederhana ya buat pemirsa, ngelayani 10 orang dengan 1 orang, kemudian hitungan hasilnya secara uang sama kan lebih enak melayani 1 orang yang diberi kredit 10 miliar misalnya. Untuk mencapai 10 miliar berapa? Butuh 20 orang kan, 20 pihak, ribet lah. Tapi dia harus, karena memang diwajibkan. Disinilah peran regulasi. Sebenarnya bisa saja OJK dalam hal ini ya, tentu dengan permintaan pemerintah ya, diolah oleh OJK bahwa kami betul-betul syarat 20% itu harus dipenuhi, kalau enggak dendanya besar. Itu mungkin jadi berubah ini, tapi ya mungkin juga kan, karena OJK sendiri ketika membuat peraturan juga harus mendapatkan masukan dari anggotanya yang di dalam hal ini perbankan yang bayar iuran. Jadi ya disinilah kita juga harus sadar memang bank begitu bisnisnya. Makanya dahulu tuh banyak pendapat, harusnya memang UMKM ini yang melayani bukan bank. Atau kalau ada bank-bank yang khusus untuk itu, dan bank tersebut boleh saja ada bantuan-bantuan spesial dari pemerintah. Nah, Bank BRI semula kan ke arah sana, tapi mungkin ke sini BRI kan juga tidak sepenuhnya bank mikro kan, bukan bank usaha mikro, dia juga korporasi juga yang dipentingkan kan. Itu. Nah, kemudian dari sisi jenis itu kredit UMKM ini hanya 2. Kalau kredit perbankan keseluruhan kan ada konsumsi, ada modal kerja, ada investasi. Tapi karena untuk UMKM ini konsumsi nggak masuk kriteria ini, sehingga hanya 2 dari total kredit UMKM itu penggunaan, dilihat dari jenis penggunaannya hanya untuk modal kerja atau untuk investasi. Sebagaimana yang biasa dipahami ya, kalau modal kerja itu lebih bersifat kebutuhan mendesak ya, setahun atau sekarang, karena dia biasanya untuk menopang pembelian input yang lebih banyak, karena ini ada pesanan, harus produksi untuk kredit memperoleh input. Bisa juga untuk menambah pegawai yang sifatnya temporer ya, karena ada pesanan yang banyak, atau mungkin juga harus melakukan DP ya, down payment dan seterusnya. Pokoknya modal kerja lah. Nah, itu biru, dan itu berarti terkait dengan kondisi umum ya. Kalau dia bergairah, banyak pesanan, banyak produksi, atau perakiraan akan ada pasar di bulan-bulan berikut, jadi jangka pendek lah, itu tentu kredit modal kerja akan terdorong naik. Tapi faktanya yang biru itu kan dia turun. Semula hanya laju pertumbuhannya yang turun. Artinya misalnya di tahun 2024 itu 0,21% itu ya. Itu berarti dia masih naik sedikit dibandingkan 2023 secara nominal. Tapi secara pertumbuhan kan jauh. 2023 itu naiknya 4%, 2022 naiknya 9,5% dari tahun sebelumnya. Nah, tahun 2025 ini sampai November itu minus 4,03. Artinya kalaupun sampai Desember dia paling nggak min 3,5 itu. Jadinya posisi outstanding modal kerja itu turun ya di tahun 2025 nih untuk UMKM. Nah, investasi bagaimana? Investasi masih bisa tumbuh. Berarti kan itu digunakannya untuk menambah kapasitas produksi yang lebih berjangka menengah dan panjang. Mesin kah, bangunan pabrik kah, atau alat-alat produksi yang lain ya, yang bersifat untuk investasi. Buka cabang bisa, nambahi mesin bisa. Kelas UMKM tentu ya dalam hal ini. Itu masih tumbuh 7,36%. Yang orange ya,
Tapi bagaimanapun pertumbuhannya melambat dibandingkan 2024 yang masih 11,66, apalagi 2023 yang 20,21%. Nah, kedua-duanya ini kan tadi di depan kita satukan menjadi laju kredit UMKM, tetap bobotnya bobot yang lebih banyak menurunkan ya lajunya, karena memang di kredit UMKM ini memang kredit modal kerja porsinya lebih besar dari kredit investasi. Jadi bobotnya jadi lebih banyak menurunkan laju ya. Di sini juga kita bisa menafsirkan, lihat itu pada tahun 2020 baik modal kerja maupun investasi di UMKM itu turun. 21 naik pesat itu bukan berarti posisi kreditnya jauh lebih besar. Ya dia lebih besar dari 2020, tapi karena sudah pernah turun, sebetulnya mungkin 2021 dibandingkan 2019 itu setara. Ini hati-hati ya, belajar ekonomi itu begitu. Kalau dia disebut perubahan, tumbuh, kontraksi itu adalah persentasinya. Kalau dibilang turun itu berarti absolutnya. Melambat itu cenderung adalah pada persentasinya. Nah, kalau menurun ya itu bisa saja menurun dalam arti kontraksi, bisa menurun dalam arti lajunya. Nah, untuk kredit modal kerja itu dua-duanya ya menurun absolutnya dan menurun lajunya. Kalau untuk kredit investasi di UMKM itu nominalnya naik, tapi laju kenaikannya lebih lemah, lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Itu dari sisi jenis penggunaan kredit UMKM. Karena ini usaha, UMKM ini betul-betul dibatasi usaha yang konsumsi tidak masuk kredit UMKM-nya. Disalurkan ke sektor apa saja. Nah, datanya Bank Indonesia yang mengutip OJK itu menyediakan beberapa sektor itu. Pada dasarnya seperti sektor di PDB, tapi lebih diringkas, tidak sebanyak 17. Itu hanya itu jadi 10 ya, karena yang lain disebut sektor lainnya. Yang terbesar adalah sektor perdagangan. Jadi kebanyakan kredit UMKM itu diberikan kepada usaha dagang. Sebenarnya make sense ya, masuk akal ya. Nah ini yang saya gambarkan dengan itu bukanlah persentasi, tapi nilai ya. Itu kalau dilihat itu berarti 660-an triliun itu yang paling atas itu. Skalanya bawah ya. 40-an% dari total kredit UMKM itu untuk sektor perdagangan. 40-42%-an lah. Baru yang kedua pertanian. Pertanian ini termasuk menarik ya. Pertanian mulai dapat kredit. Mungkin ini terkait juga dengan program. Ya saya ulangi kan KUR ada. Nah ada KUR yang mulai lebih merambah kepada pertanian dalam arti luas ya. Pertanian, perkebunan, nelayan, jadi jangan pertanian dalam arti tanaman pangan saja. Nelayan, kredit juga masuk kepada pertanian. Perburuan, ya mungkin agak aneh ya perburuannya, tapi kehutanan dalam arti UMKM ya, bukan pengusaha PH. Lalu industri pengolahan ya kita harus membayangkan UMKM industri pengolahan itu bisa industri rumahan, bisa industri skala kecil ya dengan pegawai 20, 10 atau dengan pegawai tidak tetap, memproduksi apapun, itu industri pengolahan. Pokoknya mengolah lah sifatnya. Mau makanan, apa segala. Tapi di sini memang kalau kita misalnya mau kajian sebagai umpama kita belajar ekonomi ya kita bisa nanti menelisik lebih jauh. Nah 3 itulah perdagangan, pertanian, kemudian industri pengolahan. Itu yang ada sih itu penyediaan akomodasi dan makanan dan minuman itu berarti rumah makan ya. Beda dengan perdagangan karena dia dianggap memproduksi, tidak hanya jual. Kita telisik yang 3 besar itu. Nah ini misalnya perdagangan. Nah perdagangan itu kalau ketika tadi yang November itu sama dengan data yang tadi. Nah, yang sebelumnya adalah tahun-tahun sebelumnya per 31 Desember. Nah, kalau kita lihat 2025 ini sampai November masih lebih rendah dari 2024. Ya, kita belum tahu sampai Desember. Nah, tapi kalau dilihat jarak itu maksimal sama, tapi kemudian lebih turun sedikit dari 2024. Nah, sementara 23 dengan 24 itu relatif stuck ya. 23 naik sedikit dari 22. Jadi beberapa tahun terakhir ini memang kinerja sektor perdagangan ini ya seperti itu. Nah dibuktikan oleh gambar orange itu yang mengukur pertumbuhannya. Masih tumbuh 24 itu, tapi tumbuhnya tipis banget dari 2023. Nah sedangkan 25 ini turun, nah gambar birunya turun, maka pertumbuhannya yang orange pasti negatif. Nah, saya perluas penafsiran. Sekali lagi ini hipotesis saja, makanya assessment ini tentu harus ada kajian-kajian yang lebih dalam. Ini kan kayak paralel tadi yang mengalami kemerosotan itu kredit modal kerja.
ya toh. Kemudian UMKM dibandingkan bank, UMKM kontraksi. Nah di UMKM sendiri kalau dilihat jenis itu modal kerja, dilihat dari skala mikro yang turun. Nah, kalau dilihat dari sektor perdagangan kan jadi terhubung tuh. Bahwa memang kondisi real di bawah yang terkait perdagangan day per day, usaha-usaha mikro, modal kerja itu melemah gitu. Ini ditunjukkan oleh ini. Lalu kalau misalnya sektor industri pengolahan, nah ini kelihatan masih lebih baik sedikit dibandingkan perdagangan, tetapi juga tidak kelihatan membaik kan. Di 2025 juga lebih rendah secara kredit, secara posisi, dan beberapa tahun ini landai banget naiknya. Landai bangetnya itu selain ditunjukkan oleh tingginya batang biru, itu ditunjukkan oleh orange itu ya, itu ada angkanya itu dengan skala kanan. Pertumbuhannya sudah di kisaran 2%, 6%, dan tahun ini kontraksi. Jadi industri pengolahan juga kontraksi. Sehingga kanal ini berulang kali ingin mengatakan, kalau dilihat dari hal-hal seperti ini, sulit untuk tidak mengatakan kondisi ekonomi real di lapisan bawah, usaha dan sebagainya itu menurun ya. Makanya semua pada bingung ketika PDB pertumbuhan ekonominya malah cukup naik misalnya begitu. Ini kalau mau nambah-nambah ya bagian begini. Tidak bisa ditutupi lagi bahwa memang kondisinya ini seperti ini. Ya, kondisi 2025 itu tidak baik-baik saja. Di lapisan bawah UMKM ini terasa. Sekalipun belumlah sampai pada kondisi misalnya resesi, krisis, susah banget. Susah tapi mungkin bangetnya belum. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya di tahun 2026. Itu dari sektor industri pengolahan. Nah, berita baiknya di sektor pertanian. Ini masih terus tumbuh. Tapi tetap saja dia tumbuh, tetapi tumbuhnya melambat di 3 tahun terakhir. Orange itu loh. Nah, di sini mungkin ada erat kaitannya dengan KUR mulai sedikit lebih agresif di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, nelayan ya. Bolehlah ini ada secercah sinar lah ya dibandingkan tadi perdagangan dengan industri. Tapi nanti kaitannya banyak, artinya ini apakah akan berlanjut di 2026 dan apakah memberikan dorongan lebih lanjut kita perlu menunggu. Tapi sekurang-kurangnya ada berita baik ini. Nah, sebagai bagian akhir saya ingin ingatkan, pada saat yang bersamaan pemerintah itu kondisi kredit UMKM itu seperti itu. Tapi pemerintah ketika melakukan siaran pers, dan ini yang saya kutipkan dari realisasi APBN 2025 ya pada awal Januari kemarin, itu disebutkan bahwa UMKM itu luar biasa hasilnya. Kan ada subsidi tuh, subsidi bunga dan subsidi penjaminan dari APBN, sehingga ketika debitur yang memakai program KUR, tadi yang ngambil kredit UMKM tapi yang KUR, itu dapat subsidi, bunganya sebagian dibayari oleh APBN. Bahkan penjaminannya, kan ada penjaminan kalau dia gagal bayar segala macam itu yang jamin juga APBN, preminya. Nah, disebutlah ini, KUR diterima oleh 4,2 juta debitur dan menikmati bunga sebesar 6% per tahun. Jadi kalau misalnya bunga aslinya tuh 10-11, itu ya 5%-nya dibayar oleh pemerintah, oleh APBN. Apa yang menarik dari informasi ini? Loh, 4,2 juta itu kan berarti tahun 2025 loh, ketambahan 4,2 juta. Tadi kita ngelihat, kok rekeningnya malah turun. Nah, artinya kan bisa macam-macam, bisa KUR kanibal terhadap yang non-KUR kan, karena total UMKM-nya ya segitu. Atau selama ini juga memang sudah beberapa tahun ini hampir seluruh kredit UMKM itu KUR. Nah, maka ya prosesnya ya 4,2, tapi yang sudah lunas berapa? Sudah lunas atau diputihkan ya, dianggap tidak berutang lagi. Netonya kan tadi rekening maupun nilainya itu tidak membaik, malah sebagian memburuk. Nah, ini KUR disalurkan 250,8 triliun. Nah, yang subsidinya cuma 26 ya, karena kan APBN itu membayar sebagian bunga. Nah, menarik kan, kita kunci 250-nya, berarti kan ada tambahan kredit baru 251 itu di tahun 2026 untuk UMKM. Padahal tadi totalnya turun. Ya kan, jangan lupa kan ada yang dilunasi, ada yang diputihkan. Bisa bersifat kanibal yang sebagiannya dulu nggak KUR jadi KUR gitu. Secara statistik ya, bukan case by case melanggar hukum. Tapi itu kan teknis, bisa lah diatur itu yang
Orang biasanya dapatnya non-kur, nanti dia ganti jadi kur. Nggak boleh kalau diganti gitu, melanggar aturan kur. Tapi kan teknis itu biasalah, kalau untuk apalagi yang kecil-kecil kan nggak jadi sorotan. Tapi saya ulangi, kalau umpamanya sudah relatif dalam 2-3 tahun ini semuanya, hampir semuanya kur, berarti kan ya kur baru 250 ini masih belum sebanding dengan yang sedang dilunasi dan diputihkan. Jadi outrage-nya dari sisi nilai itu tidak meluas, tidak meningkat pesat. Dari sisi outrage jangkauan orangnya yang 4,2 juta itu tidak menambahi jumlah sebenarnya. Nah, begitu. Jadi kita di sini yang harus memerlukan kajian ini. Apakah kur ini efektif gitu? Bukan berarti tidak perlu dibantu. Ya, mungkin perlu program jenis lain seperti apa? Ya. Banyak sudah gagasan-gagasan itu. Kur ini dulu sempat dibilang ini kur bagusnya tidak lewat bank, lewat koperasi. Tapi koperasi juga cukup bermasalah. Makanya nih mungkin Kopdes Merah Putih mungkin nanti bisa penyalur kur. Tapi juga tetap ada syaratnya. Kopdesnya bisa jalan dengan baik nggak? Kalau malah administrasi dia lebih buruk dari jelas lebih buruk dari bank. Tapi maksudnya cukup memadai untuk melaksanakan kur. Ya mungkin bisa saja, tapi intinya segala sesuatu itu mesti dievaluasi. Ini kur ini udah lama nih, sejak zaman SBY, zaman Jokowi dikencengi, nah di awal Prabowo ini juga masih dikencengi. Tapi kalau ngelihat tadi, ternyata daya dorongnya terhadap perkembangan kredit UMKM kan tidak memadai itu. Udah disuntik 20, nah ini 26 ya, kadang 30 sampai 35 triliun per tahun, ya pagunya tuh 38 pernah kalau tidak salah mencapai 40, itu tidak mendorong kredit UMKM. Bagaimana kalau 30 sampai 40 ini kebetulan 26 ya, ini tidak digunakan dengan model lain, bukan kur misalnya. Tentu ini perlu assessment sendiri. Nah, saya tutup ya uraian ini. Pertama tadi kita sudah lihat kredit UMKM itu secara nominal sempat meningkat 21-22 karena program pemulihan dampak pandemi. Nah, lajunya melambat 2023-2024. Melambat lajunya, masih naik tapi melambat lajunya 25 itu bahkan nominalnya turun, kontraksi namanya. Lalu secara total kredit UMKM yang outstanding, yang masih sisa di November 2025, berlanjut sebenarnya dengan Desember. Nah itu 17,80% dari total kredit bank umum. Ini adalah porsi terendah. Jadi bank makin tidak memprioritaskan UMKM. Padahal ingat, tadi ada kur. Ini kan menarik ya. Nah, kur ternyata tidak bisa menopang ini. Nah, pertumbuhan kredit ini ada data saja. UMKM 2025, ini saya terpaksa memix data ya, karena OJK tidak ngeluarin, Bank Indonesia terlepas-lepas di dokumen, sehingga saya ada yang sampai November, ada yang sudah sampai akhir tahun. Itu kontraksi 0,30%. Padahal bank masih tumbuh 9,69. Di dalam 9,69 itu terdapat UMKM loh ya, jadi kita bisa bayangkan. Jadi selalu lebih rendah pertumbuhan UMKM di 4 tahun terakhir ini. Dahulu setara dulu, makanya porsinya tetap di kisaran 20. Karena laju kredit bank keseluruhan maupun UMKM itu nyaris setara. Khusus di 4 tahun terakhir ini yang bank naik lebih tinggi dibandingkan UMKM, sehingga porsinya UMKM menurun dan seterusnya. Dan saya sudah ingatkan tadi beberapa informasi awal tentang jenis penggunaan kredit, sektoral, nominal, pertumbuhan, jumlah rekening itu menunjukkan kondisi ekonomi di lapisan yang tercermin dari dinamika kredit UMKM ini sebetulnya memburuk di 2025. Saya sih berharap agar 2026 ini membaik. Tapi sejauh 1 bulan berjalan ini dari pernyataan-pernyataan pemerintah tentang APBN, program-program prioritasnya, kemudian insentif-insentifnya, saya kira tidak banyak dorongan untuk UMKM bisa membaik signifikan. Ya mudah-mudahan tidak seburuk yang saya perkirakan.